إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ketika Abdullah bin Amr bin As minta izin untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali satu hari, setiap hari satu kali, tidak diizinkan Nabi. Khatamkan saja sekali dalam 3 bulan. Abdullah bin Amr berkata, ana atiku aktsara min dzalik. Wahai Rasul, kenapa harus 1 kali 3 bulan? Saya bisa lebih daripada itu. Khatamkan dalam 1 bulan. Wahai Rasul, kenapa harus 1 kali dalam 1 bulan? Saya lebih daripada itu. Khatamkan sekali dalam 10 hari. Wahai Rasul, kenapa 1 kali dalam 10 hari? Saya mampu lebih daripada itu. Kata Rasul, khatamkan sekali dalam 3 hari. Tidak ada yang lebih daripada itu. Tidak ada yang lebih daripada itu. 1 kali 3 hari. Dalam 3 hari 1 kali khatam. 3 hari 1 kali khatam. Tidak ada yang lebih daripada itu. Subhanallah. Kan lebih banyak, lebih baik. Kalau bisa dalam 1 hari 3 kali khotam, kenapa tidak? Itu pikiran Anda, bukan syariat. Dengarkan ketika Nabi berbicara tentang Khawarij. Kalian wahai para sahabat, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qur'anakum bi qur'anihim. Ibadah solat kalian anggap kecil kalau kalian melihat ibadah solatnya orang Khawarij. Puasa kalian anggap kecil kalau sudah melihat puasanya orang Khawarij. Membaca Al-Quran kalian enggak seberapa kalau kalian melihat membaca Qurannya orang Khawarij. Dalam riwayat lain, salatukum indahum laisa bisyai. Solat kalian dibanding solat mereka enggak ada apa-apanya. Puasa kalian dibanding puasa mereka tidak ada apa-apanya. Quran kalian dibanding Quran mereka tidak apa-apanya. Apakah artinya Khawarij lebih baik dari sahabat? Tidak. Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama. Padahal salatnya lebih banyak daripada salat para sahabat. Puasanya lebih banyak daripada puasa para sahabat. Baca Qurannya lebih lancar, lebih banyak, lebih giat daripada membaca Al-Qurannya para sahabat. Kenapa yamruqu minad din? Kenapa keluar dari agama? Karena tidak mengikuti agama. Karena tidak mengikuti syariat. Maka jangan salah. Agama ini mengikuti dalil, bukan mengikuti hawa nafsu. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahafan fi Masayidis Syaitan, juz yang kedua, ketika beliau berbicara tentang syubhat, kata beliau, dan inilah agama yang benar. Silakan lihat dalam kitab Ighatsatul Lahafan juz yang kedua, ketika beliau bicara tentang syubhat. Dan kalau saya tidak khilaf, tidak salah, kitab Ighatsatul Lahafan telah ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Manajemen Qalbu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lihat di sana bab asy-syubuhat. Syubhat dan syahwat, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Beliau berkata, dengarkan. Dan ini agama yang benar. Ini pemahaman yang benar. Kata beliau, jadikan Rasul teladanmu dalam seluruh urusan agama, mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan ikuti beliau sebahagian sementara sebahagian lain tidak. Diikuti syariatnya, tidak diikuti hakikatnya, salah. Diikuti zahirnya, tidak diikuti batinnya, salah. Diikuti amalannya, tidak diikuti akidahnya, salah. Tapi jadikan dia orang yang kamu ikuti
dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Apabila Anda bertemu sebuah pendapat, pendapat itu sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulmu, terima. Bukan karena siapa yang berbicara, tapi karena dia sesuai dengan syariat nabimu. Dan apabila ada sebuah perkataan yang menyelisihi syariat nabimu, tolak. Bukan karena orang yang berbicara, tapi karena pembicaraan dia tidak sesuai dengan syariat nabimu. Karena sesungguhnya al-huda dairun fi aqwalihi wa af'alihi, fama kharaja anha fahuwa dhalal. Hidayah, hidayah, wahai yang menginginkan hidayah, wahai yang mendambakan hidayah, hidayah itu ada di dalam perkataan Rasul dan perbuatan beliau. Apapun yang keluar dari itu, dari perbuatan Rasul dan perkataan beliau, semuanya sesat. Ini bukan perkataan saya, perkataan ulama abad ke-8 Hijriyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hidayah ada dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Cari di sana, jangan cari kemana-mana. Sesuai hidayah, tidak sesuai sesat.